不是因为天气晴朗才爱你，不是因为nggak apa Aku ditawarin tuh buat ngelakuin like pijit something like that. Mereka itu nggak berbusana, terus aku pakainya itu yang lengket gitu. Ada yang mama, ada yang rada muda gitu. Oh, yang Cuman kalau kesepian. demandnya lebih ke situ, aku bayar tambah lagi dong. Makanya itu aku satu semester itu pernah absen 17 kali karena aku butuh kerja part time dan bayar kuliah. Gitu. Aku belajar dari pertama cuci piring, terus junior chef, dan pada akhirnya sekarang sampai jadi di central kitchen. Wah, Kayaknya keren sih. Sampai kita official galeri itu perjalanannya jauh masih. masa? Cuman ku kira dulu yang kalah itu disuruh cuci piring. Aku males banget gitu, banyak banget barangnya. Terus makanannya sering dilupain ya? Kalau makananku nggak dicoba, soalnya aku nggak bisa masak ceker. Jadi Lengket dia kan. jadi nggak dicoba sama sekali. Nggak, kuahnya doang. Tuh dengan Maro yang sekarang yang udah lumayan dikenal di masyarakat gitu kan melalui MasterChef, kemudian kamu punya masa lalu seperti itu, kamu nggak ada ketakutan gitu? Tapi ternyata aku bisa jauh itu dari BU itu. Sejauh itu sampai MasterChef. Dan next ini aku mau ikut Indonesian Idol. Jadi keren buat sekali. teman-teman jangan patah semangat. Kalau capek tidur, udah. Say it louder. Halo sahabat Fodi, Kembali lagi di Fodi, Voice of Diaspora Indonesia. Say it Louder. Nah, udah lama banget ya kita tidak nge-host bareng host kita satu ini. Akhirnya datang lagi. Jumpa. Datang-datang langsung bawa orang. Ini kamu bawa orang atau gimana? Enggak ya, berbeda. Langsung pas datang-datang langsung bawa teman yang juga berprofesi sebagai mahasiswa. Tapi ini mahasiswanya berprestasi nih. Jadi kita sengaja undang dan kita mau ngobrol-ngobrol. Kita mau korek-korek kembali, jangan kembali. Korek-korek dulu nih ya, supaya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Yes. mahasiswa atau diaspora lainnya di Taiwan. Ya langsung aja guys, Kita kenalkan minta ya. perkenalan dari Dari mana? Bintang tamu kita hari ini. Halo. Hai. Namanya siapa? Sebenarnya kita tahu tapi Oke. let's you introduce yourself. Sini. Iya, boleh. Halo, perkenalkan nama aku Maro. Aku orang biasa. Kita juga mau tahu ya, memang manusia biasa tapi kita mau tahu dari mana Oke. asalnya Indonesia. Kalau di Indo, aku dulu terakhir tinggal di Bali, terus di Pati, terus habis itu pindah ke Taiwan. Aku tinggal di Taiwan. Wah, Wong Pati nih, Rek. Wong Pati Pati. itu Oh, di yes. Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Jawa Jawa Tengah. Oh. Jawa Tengah. Jangan macam-macam sama orang Pati ya. Senggol bacok. Ya enggak sih? Iya kan? Iya lagi. Truk-truk gitu. Oh, kamu dulu di Pati. Lahirnya emang di Pati. Iya, Tinggalnya di di Pati. Cuman dulu pindah-pindah semua. pindah-pindah. Oh, oke. Terus datang ke Taiwan. Iya. Dulu sekolah di mana? Di Aku Taiwan. dulu di Lunghua, Longhua itu di mana? di Taoyuan. Oh, Jurusan apa? Bachelornya Industrial Management. Saya Oh, pernah dengar sih. Iya. Pernah dengar ya? Iya. Aku nggak pernah dengar. Sama kayak ini nggak sih yang tiktokers terkenal namanya Sherin? Mungkin itu junior ya. Iya. Oh. Dia alumni juga. Oh, kamu lulusan berapa emang? Tahun berapa? 2022. 2022. Udah lama ya? Udah lama. Iya. Berarti lebih kakak Tua. dari kamu. Iya, Tua. Tapi kalau aku panggilnya adek aja lah ya. Atau kakak juga aja nggak apa-apa. Opa. Ih, Orang Jawa. kita di Taiwan ya, bukan opa. Kalau di Taiwan keke, cycle. Oke, jadi jurusan industrial management. Kalau industrial management itu lebih ke apa? Itu Biasanya. kita belajarnya dulu itu belajar tentang logistik itu. Kita internshipnya itu kayak kerja buat 7-Eleven, Family Mart gitu-gitu. Supply barang. Oh, supply barang. Internship. Bagus ya, ada jurusan kayak gitu ya, detail banget jadi. Mereka ada kerjaan kayak gitu ya? Iya, aku taunya pokoknya purchasing aja ya.
Itu Tanya bagian podcast gudang. aja. Ya, lanjut. Terus kenapa kamu tertarik dulu di Taiwan? Pasti kan di Indonesia dulu, apalagi di Bali ya kamu sekolahnya. Aku di Patinya. Pati, Iya. oke. Jadi dulu itu setelah lulus SMK di Pati, aku ada option buat beasiswa Spanyol, Itali. Sebenarnya Taiwan nggak ada, Ah, tapi namanya kita apply visanya susah. Jadi aku pengen langsung ke luar negeri lah, excited untuk kuliah ke luar negeri gitu. Ada opsi Taiwan, program beasiswa di UNS. UNS. Iya. Oh, berarti termasuk pintar nih dia UNS tuh. apa ya? Nggak tahu UNS itu apa? Iya aja lagi aku. Universitas ini. 11 Maret ya. Sebelah iya. Oh Iya, iya. Negeri dia. Program apa ya, lupa aku Kak. Program apa tuh? 2+1 atau apa ya? Oh, jadi kamu ikut di situ, terus nanti satu tahunnya di sini gitu. Bukan, aku dulu di UNS itu matrikulasi 2 bulan aja, terus habis itu langsung ke Taiwan. Belum bisa Mandarin sama sekali. Satu semester itu kita full Mandarin. Habis itu kita kuliah biasa. Oh, jatuhnya berarti 1+4 dong kalau di sini. Iya nggak sih? Mungkin kayak gitu. Beda ya? Cuman programnya gagal. Iya. Programnya gagal lah. Program pertama kita, jadi setelah program gagal banyak orang yang resign karena mungkin nggak bisa endure the pressure atau gimana. Jadi opsi kita ya bayar kuliah sendiri. Oh, berarti kamu saking excitednya gitu, ya. Jadi pilih aja yang paling cepet gitu. Iya. Walaupun bayar sendiri juga hajar ya, yang penting keluar ya dari Indonesia gitu ya. Harusnya itu dulu. Jangan-jangan kamu korban kabur aja dulu, bukan ya? Oh, lebih ke family problem. Oh, family problem. Gimana problemnya? Mohon maaf. Aduh. Berat ya Kita udah kepo aja ya. Mungkin kalau bisa dijelasin lebih ke environmentnya, dari lingkungannya aja yang kurang aja. Ya aku ngerasa I want a better life for myself gitu. Oh iya sih, setiap orang punya hak sih buat Iya, benar. memilih ya kehidupan yang lebih baik. Terus akhirnya kamu memilih di Taiwan. Ya. Ada nggak pertama-tama kamu masuk itu kayak shock culture kayak dia nih, pertama datang culture shock, kamu dulu apa culture shock ya? Ya bahasa pastikan. Apalagi kalau mau beli makan cuma bisa nunjuk-nunjuk doang. Nake doang. Oh, Kamu ada nggak? aku dulu pertama kali tanggal 27 September 2018 datang ke Taiwan. Ada orang jatuh dari motor, nggak ada yang nolongin. Terus kita kaget kan, namanya orang Indo ya. Iya, pasti kalau orang Indo kan kesana sih. Ditolongin. Terus habis itu kita tolongin, ku kasih andukku kan karena kita olahraga ya. Kasih andukku terus bilang makasih. Terus habis itu aku dimarahin guru kita, profesor kita bilangnya jangan ditolong, nanti kamu bisa ada problem sama polisi. Iya, benar. Like, Nah, di situ kamu gitu. di situ kamu shock ya. Iya. Apa-apaan ini? Nggak boleh nolong. Nggak boleh nolong. Beda ini sama Iya. Indonesia. Ya, tapi habis itu udah tahu kenapa alasannya nggak boleh ditolong ya. Iya. So, Oke, ya memang banyak pembelajaran sih di Taiwan. terus apa ya? Bau setiap toko yang hotpot itu tofu yang direbusin tuh baunya kan jauh ya itu. Iya. Aku muntah-muntah itu pertama kali. Baunya kayak selokan. Berarti Iya. bisa ditebak kamu nggak pernah coba tofu Yang dry ya, cuman Yang yang dry. direbus itu nggak kuat aku Kak. bau ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa juga di sini banyak ya, bukan penjual tofu aja, kayak penjual kayak pentang itu bagian-bagian dapurnya atau pasarnya tuh kayak dia bau pesin sayurnya. Iya, terus kayak apalagi bau rebung. Oh, itu bau banget. Iya. Kok bisa ya kayak gitu? Aku nggak tahu itu. Itu sama aku juga nggak suka. Mungkin karena masaknya aja sih. Cara masaknya aja ya. Oke, tapi kita nggak mau ngobrolin itu. Kita mau ngobrolin Maro sekarang. Yes, benar. Nah, kamu datang tuh ke sini biaya sendiri nih. Iya. Jago nih dia biaya sendiri. Kamu juga ya? Iya. Kalau aku dulu masih disupport sama Oh, disupport. Iya. Tapi ya sama biaya sendiri juga. kalau makan dan lain-lain iya. Oh, gitu. Tapi sekarang udah mandiri lah. Weh, mantap. Nah, kamu juga gimana tuh? Waduh. Pas datang ke itu sini, hampir menyerah. hampir menyerah. Iya. Di tahun pertama. Tahun pertama itu alhamdulillahnya masih ada beasiswa Ah, yang 1 tahun full gitu. ah, Terus habis itu kita harus full payment the tuition sekitar 48 atau 50 ribu per semester itu. iya, iya. Belum dorm, Iya. aku tinggal di dorm. Belumnya 18 ribuan lah Ya mungkin. segitu. Ah. Terus kita cuma kerja part time.
nobody help Itu, me. itu banyak sih, 50-an ribu buat bayar sekolah. Iya, Iya. Jadi gimana tuh cara survive-nya? aku ada 3 job. Oh, 3 job. Yang bang tahu aja. Yang tahu-tahu aja ya 3 job Iya. itu, aduh keringatmu kayaknya udah di mana-mana. Ya terus. Tahun kedua itu 3 job karena komunikasiku kurang sama orang tua, jadi aku juga jarang minta Uang. Iya. Pokoknya profit sendiri lah ya. Iya. Terus. Ada pernah itu buat bayar kuliah tuh pasti kalau di grup international student kan yang belum bayar siapa aja kan. Pasti Iya itu ada lagi. namaku, ya Allah aku capek banget. Dia lagi malu-maluin di sini. Iya. Di sini nggak ada istilah ini. Capek banget. Terus habis itu karena di Taiwan udah makin banyak temen orang Taiwan itu, dan pergaulannya aku kurang wise. Jadi I do something yang kurang baik to get money. Iya. Terus buat bayar kuliah biar nggak di drop out. Ayo kita tanya. Ini boleh Kira-kira apa tuh? Ini contoh juga. Iya, biar nggak dicontoh ya, tapi Iya. buat ini aja, memenuhi rasa kepo aja. Terus dijadiin bahan pelajaran. Apa bukan kelakuan ya, experience apa yang kamu dapat, yang kamu rasa kamu harus lakukan demi bayar tuition fee atau uang kuliah? Jadi dulu emang circle pekerjaan dan pertemanan itu bagusnya aku dapat teman-teman yang punya power di TV atau di perusahaan mana gitu. Terus aku ditawarin tuh buat ngelakuin like pijit something like that. Pijit belas-belas ya? Alhamdulillahnya enggak, cuman mereka itu enggak berbusana, terus aku pakainya itu yang lengket gitu. You know? Aku juga nggak tahu, nggak sumpah ini. Hah? Baby oil atau Lebih ke pelumas? Iya, lebih ke kayak gitu. Itu pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan nggak atau tangan kosong? Tapi itu bukan kayak toko atau apa ya, kayak personal gitu loh. Demand. Oh, demand. Karena aku juga nggak yang menjual diri banget. No. Nggak menjual You know, diri. you know. Aku juga bingung menjual diri kalau cowok gimana ya? Gimana, Kalau kayak- perempuan kan jelas. Kayak onti itu kayak oke, suka aku karena aku kerja sama dia kayak gitu-gitu. Terus habis itu ternyata dia ada something yang dia mau from me, dan aku butuh money BU. Jadi akhirnya Ya udah, aku jujur pernah lakuin 1 atau 3 kali gitu. Setelah itu ya udah dapat uang buat bayar kuliah doang. Habis itu aku mandi 2 jam. ini ada yang kayak gitu. 2019. Oh, itu 2019 ya? 19 akhir 2020 lah. Nah, itu yang kamu anu-anu itu ani lagi. Apa yang mama di sini gitu atau gimana? Ada yang mama, ada yang rada muda gitu-gitu. Oh, yang Cuman kalau kesepian. demandnya lebih ke situ, aku bayar tambah lagi dong. Tapi bersyukurnya aku nggak ngelakuin yang sampai sejauh itu ya. Iya. Tapi itu jauh. Iya, itu udah jauh ya. itu pengalaman pertamamu atau itu kamu udah pengalaman Pertama banget. Soalnya banget. kalau di Indo culture sex education-nya kan kurang. Ya. Jadi di sini tuh semua itu pertama kali aku. Jadi mungkin karena kamu juga merasa kayak mana ya rasanya. Iya, namanya curiosity, pengen tahu itu gede. Iya. Gitu. Apalagi emang BU kan ya. Iya. BU, bayar Iya. sekolah. BU banget. Supportnya BU, jadi ya udah Gak dilakuin. mau ya. Ini mah BU banget. Akhirnya kamu berapa lama tuh jalan yang kayak gitu? Itu cuman 1-3 bulan lah. 3 Setelah bulan. sekolah Iya. dibayar selesai. Iya. Setelah itu kamu Ternyata mikir, namanya insting manusia itu kadang pengen itu karena nggak BU lagi, you know. oh ya, Kayak ya namanya insting aja, kayak natural aja. natural Cuman gitu ya. habis itu aku value diriku. Sebenarnya udah nggak boleh, jadi aku ngerasa itu udah cukup sampai situ aja. Iya. Gitu. Bagus berpikir kayak gitu. Untung kamu berpikir pokoknya harus ada perubahan ini. Iya. Makanya kamu sekarang menjadi Maro yang sekarang, yang ternyata dia ini punya big achievement nih. Yes. Kita juga undang kamu karena kita ngelihatnya wah luar biasa, ini ada salah satu diaspora yang bisa tembus di dunia
perkicen-kicenan. Dunia kuliner yang salah satu program yang terkenal di Indonesia, Master Chef. Nah, itu yang kita mau tahu tuh. Gimana prosesnya yang dari kamu yang terpaksa nyari uang dengan cara yang Gitu. tidak halal kata muslim ya. Terus jadi sekarang yang Maro yang punya brand yang bagus. Amin. Ah. Jadi setelah kejadian itu kan kuliah udah 2 tahun berjalan. Ke sekolah offer buat internship, jadi kita bisa kerja di sana, ambil uang buat bayar kuliah gitu. Jadi udah normal lah. Setelah itu aku bosen karena aku nggak suka diatur-atur, nggak suka yang sama terus gitu. Teman-teman kan pada takut, jadi ikut internship. Jadi aku resign dari internship, ke Taipei, cari kerja sendiri. Oke. Yang lain masih di sana gitu. Tapi itu posisinya selesai kuliah atau Masih kuliah, Masih kuliah. masih kuliah di Taoyuan. Oh, berarti kan awalnya internship terus keluar sendiri. Iya. Ya, memutuskan untuk keluar. Berarti gimana tuh buat lulusnya? Apakah Jadi sebenarnya kalau internship itu cuman secara sekolah buat kita cari uang buat bayar kuliah. That's the point. Bukan kita buat untuk belajar ya. Sebenarnya itu. Makanya itu aku 1 semester itu pernah absen 17 kali. Karena aku butuh kerja part time dan bayar kuliah gitu. Pada akhirnya kita bikin kayak proposal, terus PPT gitu. Jadi lulus dapat. oh kayak semacam skripsi tapi lebih simpel ya? Grup gitu. Kayak. Terus yang membawa kamu akhirnya menjadi Maro Master Chef ada ekor Master Chefnya sekarang gimana nih? Aku pada akhirnya di Taipei dapat kerjaan Italian restoran dan ternyata family-nya welcome. Dan di situ aku ngerasa ada keluarga. Aku belajar dari pertama cuci piring, terus junior chef, dan pada akhirnya sekarang sampai jadi di Central Kitchen. Wah, Kayaknya keren sih. berarti kamu belajar masak dari ya part time itu, dari restoran Italia ini. Tuh kan guys ya, sebenarnya skill itu bukan ada dari lahir, tapi skill itu dibentuk dilatih dari ada kemauan gitu. Ini luar biasa sekali dari yang benar-benar rapuh banget ya, yang punya Opik gitu. Jadi Keren banget sih sekarang. iya, keren pencapaiannya. Jadi kayak kalau mepet itu pokoknya dikerjain, tapi yang pasti itu jangan rugiin orang lain. Benar. Iya, benar. Nah, sama nih kayak perjalanannya sama Your Pay juga nih, ya. Your Pay itu benar-benar refleksi diri gimana caranya dia bisa membawa manfaat untuk teman-teman Khususnya diaspora, teman-teman khususnya family. teman-teman pekerja migran Indonesia nih. Jadi ada platform aplikasi ya pengiriman uang Your Pay. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa nih. Ini produk Indonesia. Jadi dikhususkan untuk teman-teman pekerja migran Indonesia, membantu mereka dalam proses transaksi, terus juga membantu mereka mengelola keuangannya dengan Europe tabungan, terus juga investasi juga ada. Jadi banyak banget fasilitas-fasilitasnya. Tujuannya tuh ya sama lah ya, untuk mendapatkan achievement tapi bersama dia. Sama kayak kamu. Kamu juga punya tujuan-tujuan tertentu dari pengalaman hidup kamu, ya, dari visi misi kamu gitu. Oke, balik lagi kalau gitu. Bentar. Jadi ini aku bisa pakai aplikasi ini. Aplikasi ini sebenarnya khusus untuk pekerja migran Indonesia, tapi ada beberapa fasilitas yang mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa pakai. Kayak mau transfer buat adik-adik gitu, buat kirim THR gitu bisa. Kalau untuk sekarang sih masih untuk pekerja migran di Indonesia. Mungkin nanti khususnya. boleh deh kita colek Your Pay dulu. Iya, supaya go. semua diaspora ya. Oke. Nah, Oke. penasaran nih. Tadi kan aku panggilnya kakak atau nama aja ya? Maro aja. Maro aja ya. Kakak Maro. Jadi Maro. kan bilangnya tadi bisa masak itu dari kerja di resto Italia. Iya. Tapi sebelumnya tuh ada ini nggak sih kayak emang suka masak atau basic di kitchen? Masak biasa buat makan. Kalau sebenarnya karirku itu dimulai untuk broadcasting sebenarnya. Broadcasting. Aku sekolah film. Iya. Oh, bisa nih jadi host kita juga nanti. Gas ya. Oh gitu. Ya. Kamu jurusannya apa?
Dulu broadcast SMK-nya itu udah sekolah, kita udah bikin film gitu Kak. Keren sih ini. Keren sih kamu dari SMA, kalau saya S1. Oh, terus kamu bisa kenapa nggak kepikiran menjadi influencer atau bikin-bikin show? Karena namanya orang ada namanya trauma ya. Kadang kalau terlalu banyak di media juga anxiety-nya itu gede. Iya sih, benar-benar. Cuman aku juga sekarang demand-nya udah banyak, jadi aku mencoba untuk deal with it. Oke, demand BTW demand-nya demand apa ini? Kayak mereka minta aku bikin konten. Oh gitu. Kirain permintaan yang dari 2019 lagi. No. Ini Beda udah ya? beda. Beda. Iya. Udah putus hubungan. Iya. Udah putus hubungan. Aku blok semua ya. Cut off-nya itu cut banget ya. Kamu nggak ada ketakutan gitu dengan Maro yang sekarang yang udah lumayan dikenal di masyarakat gitu kan melalui MasterChef, kemudian kamu punya masa lalu seperti itu, kamu nggak ada ketakutan gitu? Ketakutannya balik lagi sih, itu aja. Balik lagi lakuin itu. Tapi Kalau people kalau know about this, I don't care. good. Ya, yang penting sudah tidak melakukan. Yang penting itu udah nggak melakukan. Semua orang kan punya masa lalu. Soalnya kebetulan sejauh ini sejak dari MasterChef orang-orang suka aja sama Maro. Jadi apa Iya. adanya. Iya, Itu benar. aja. Penasaran ini mengulik-ngulik tentang MasterChef-nya. Kok bisa gitu Kok masuk ke bisa? MasterChef? Iya. Mulai dari daftarnya tuh tahu informasinya dari mana? Oke. Jadi tahun kemarin bulan Juli atau kapan aku iseng-iseng konten, Hah. bikin konten masak sendiri gitu. Ternyata ada salah satu kru yang notice. Jadi ada DM kayak, "Kakak, kita tertarik dengan profil kakak," gitu-gitu. Disuruh masukin link di RCTI Plus-nya itu. 1 bulan berlalu dapat DM lagi kalau aku masuk audisi off air-nya di Jakarta gitu. Dia habis itu Audisi. langsung balik ke Jakarta. Iya, Wah, itu dibayarin nggak? Dikasih duit nggak balik ke Jakarta atau biaya sendiri? dia sendiri semuanya. Biaya sendiri dulu semua ya. Iya. Kebetulan terima kasih company-ku semuanya dibayarin. Wah, ini Iya. yang restoran Italia itu. Wah, luar biasa. Berarti benar-benar kayak udah Jadi menganggap kamu audisinya itu aku sama bos ke Bali liburan. Jadi kita itu bukan kayak bos, kayak temenan aja. jadi kayak Kakak adik ya. Terus bapaknya gitu, adik-adik gitu, kayak keluarga aja. Wah, Aku bersyukur banget. Apapun yang aku mau itu pasti disupport. wah, bagus itu. Jadi bukan cuma keluarga kandung, tapi walaupun kita di luar negeri merantau juga, kalau memang kita ketemu orang yang baik, ya pasti Iya. bakal Bisa lah, disupport lah. bisa. Aku bersyukur banget. Bayar tiket, hotel, transportasi, Semua pesangon, rentku di Taiwan semua dibayarin. Wah, berarti kamu Full dapat payment. kamu dari keinginanmu, tekadmu untuk berubah itu membuat mencari nilai kamu, akhirnya membuahkan hasil. Kamu ketemu sama orang yang bisa mengisi kekosongan kamu yang mungkin hubungan dengan keluarga retak di Indonesia. Akhirnya kamu dapat keluarga di sini yang betul-betul mendukung kamu, mensupport kamu gitu. Luar biasa. Terus Amin. dia dukungannya sampai ke Indonesia. Terus gimana lagi tuh pas kamu di audisi offline? Setelah itu malah dia yang lebih excited dari aku. Jangan-jangan dia yang mau masak. Kayak aku butuh datang nggak buat syuting gitu. Oh gitu. Iya, pengen banget dia main gitu, pengen tahu dalamnya gimana gitu. Ternyata mereka juga excited. Terus datang dia. Datang pas audisinya itu. Setelah galeri kan kita karantina, tidak boleh ada visit. Jadi setelah itu mungkin aku lebih ke kontrol makanan sama asisten-asisten gitu. Terus ngasih tahu dia jangan lupa bayar rent di Taiwan. Iya, aku kebetulan dikasih privilege sebanyak itu. Jadi aku rasa mungkin kalau aku nggak tahu diri, mungkin aku bakal mutus privilege ini. Jadi aku harus maintenance ini, jadi kasih feedback yang baik buat dia, buat kampungnya. Iya benar. Berarti kamu orang yang tahu diri berarti ya. Harusnya mencoba. Iya. Namanya orang dikasih enak kan lupa diri. Iya, kadang-kadang banyak.
Tapi kemarin kamu dapat yang enak-enak di Enak dikasih uang ya. kamu 2009 dapat enak, kamu cut overnya gimana tuh? Beda cerita ya? Belum halal. Beda cerita itu ya. Iya. Jadi walaupun kamu ada udah ini di MasterChef, kamu tetap maintenance hubungan kamu dengan bos ya. Iya. Oke. Oke, habis itu keluarga yang di Taiwan datang ke itu pas bootcamp ya? Pas audisi Offline pertama. sebelum ketemu juri. Jadi ada beberapa audisi nih. 2 kali. Oh gitu. Iya. Oh, banyak Banyak, sampai Bang. muncul di TV. Ya. Sampai kita official galeri itu perjalanannya jauh masih. Masa? Dari ribuan orang. Oh my god. Kalau di TV kan kita lihatnya bootcamp, habis itu udah keterima galeri ya. Galeri iya. Bootcampnya 41 kalau nggak salah. Galerinya top 26. Wah, banyak tuh yang dikeluarin. Yang online udah ribuan pokoknya itu. Iyalah pasti. Jadi aku ya bersyukur sih dapat kesempatan. Bisa sampai top berapa kemarin? Top. Kemarin sempat ada black team. Cuman pulangnya itu 24 atau 25 ya. Segitu ya. Udah termasuk Kamu Soalnya banyak beberapa hal lah di dalam situ. But we cannot. yang tahu-tahu. kena mention. Ya, yang tahu-tahu aja lah ya. Iya tahu aja, TTA. guys. Iya. Kamu kan bilang kamu sama keluarga kandung kamu di Indonesia hubungannya nggak terlalu bagus. Nah setelah lihat kamu di TV jadi itu anakku tuh misalnya. Mereka lebih care about material. Oh, susah. ya Karena kayak gitu. my parents still alive, jadi aku respect dia. Aku nggak mau ngomong yang ngejelekin. Iya. Namanya iya. orang tua. Iya. Tapi kamu dengan adanya itu dia jadi hubungan kamu jadi lebih bagus atau cuman sekedar Sama aja. sama aja ya? Sama aja. Cuman kalau kerabat, teman-teman, malah stranger itu lebih mendukung, Lebih mendukung. kasih support gitu. Mungkin Iya. pas kamu muncul TV juga yang musuh kamu jadi bilang, wih temanku tuh. Iya. Ada nggak kayak gitu? Iya lagi. Banyak. Iya lagi. Iya lagi. Aku takut yang anti itu balik lagi. Sama keren nih. Dia ada. Tapi nggak bisa dia jangkau kayaknya pertelevisian di Indonesia. Atau mungkin dia cari. mereka tahu. Dari mana kamu tahu mereka tahu? Soalnya kita ada koneksi antar kayak teman-teman media, RTI gitu-gitu. Apalagi bisa nonton di YouTube ya. Iya. Diulang-ulang terus tiap hari kayaknya. Iya. Harusnya itu. Terus kamu ketemu tuh sama waktu di MasterChef kamu ketemu tuh sama Chef Juna, Iya. sama chef siapa lagi? Chef Karen. Karen ya, Chef Karen yang Alman. baru ya. Iya. Oh, terus apa lagi? Yang Chef? baru. Chef. Ternyata itu kita lihat di TV sama di dalamnya beda banget. Apanya beda? Lebih baik nonton deh. Serius. Dalam lebih galak. Pressure-nya beda. Panas lightingnya bikin aku alergi. Soalnya aku juga alergi. Hmm. Kayak eczema gitu. Oh. Iya. Ininya apanya yang bikin beda? Atmosfernya kah atau Nunggu orang-orangnya? syutingnya, Kak. Nunggu Jadi kita itu pernah jam 5 pagi sampai jam 10 malam sampai interview itu nunggu di holding room itu nggak ngapa-ngapain, nggak punya HP, nggak punya ini. Anjay. Jadi ngobrol aja gitu. Ngobrol, joget-joget, main sama makeup artis gitu-gitu. Anjay. HP itu disita hari Senin sampai Jumat. Terus gimana masakannya jadi enak kalau moodnya udah berubah? Itu problemnya. Iya ya. Iya. Itu hal-hal yang kita nggak tahu ya. Kita kan lihatnya cuma di TV. Iya benar. Mungkin yang dijudge di TV kadang-kadang dijudge sama judgesnya mungkin itu masakan yang nggak enak karena mungkin telah menunggu kali ya. Aku juga appreciate sama kru-krunya juga sih. Soalnya mereka prepare kompor, air, setup itu lama banget. Lebih Kak. lama lagi. Iya. Belum bahan yang datang dari sponsor atau jurinya baru datang juga, blocking kamera, di pantry juga harus disiapin makanan-makanannya sama chef-chefnya itu. Oh kamu itu Lama yang pas lomba itu kamu nggak boleh makan makananmu? Kita boleh nyobain, cuman habis itu selesai tuh piringnya dipinggirin yang dishnya, sisanya nggak boleh dimakan. Dimakan tim
Sama kru ya. sama krunya. Iya. Terus Oh, yang makanya cuci- di pantry. Yang cuci piring itu Kita siapa? nggak boleh makan sama sekali. Yang cuci piring itu siapa? Iya, tim Tim mereka. Ada timnya ya? ya ada. Pokoknya kamu artisnya aja, kamu Tinggal masak aja. ininya Ya, kita tinggal masak. nunggu ya. Oh. Cuman ku kira dulu yang kalah itu disuruh cuci piring. Aku males banget gitu, banyak banget barangnya. Oh, kamu Serius kak? Kayaknya. polos banget lagi justru cuci piring. Iya udah capek-capek masak berdiri lama gitu kan. Ternyata yang kalah Enak. Yang kalah ya masak lagi. Jadi ada challenge 1, challenge 2, terus pressure test gitu. Itu kadang sehari langsung dilakuin sehari. Oh, satu hari. Iya. kamu juga nonton banget ya, tahu banget tahap-tahapnya ya. Nonton Kamu Iya. nonton ya? Nonton. Ikut dong, ikut. Join. Nggak bisa Masa nggak? Dia bisa masak pempek, pempek doang. Nggak apa-apa nanti audioin pempek ya. Iya. Tiap hari Iya. masak pempek. Habis itu lihat online aja belajar. Nanti semoga ada kesempatan ya. Iya. Nanti kita join bareng. Boleh lah, boleh. Nanti kamu belajar gimana cara daftarnya ini. Iya. Ya. Tapi kamu bilang kamu yang kayaknya kamu yang karena kena exposure mungkin di sosial media, jadi mereka yang reach out ke kamu. Ya. Iya, iya. Kebanyakan kan orang yang memang cari gitu. Iya, benar. Iya. Terus kamu teman-temannya itu semua orang-orang yang udah jago masak loh. Aku kan karena dari sejak itu aku di Taiwan tuh udah 7 tahun. Nggak ketemu orang Indo. Terus tiba-tiba ke Indo banyak orang Indo. You know what I feel? Like the feeling? Oh iya iya iya. Culture Di shock sini. sih kak, sumpah. Pas pulang, kamu sama sekali 7 tahun itu nggak pernah pulang Enggak. sama sekali? Enggak. Oh, wah, pantes. Udah terbiasa environmentnya Taiwan, orang-orangnya Taiwan, culture-nya, terus pulang lagi, jadi culture shock lagi. Coba deg-degan. Aku deg-degan. Tensionnya gede. Ada yang lebih tua, aku panggil nama sendiri, terus dia kaget gini. Iya kan, orang dipanggil nama kan kurang ajar kalau di Indonesia. Ah, gitu. Tapi pada akhirnya kita ya bagus aja. Kalau drama pasti ada sih. Oh, Cuman biar mereka aja. berapa lama itu dari audisi kamu ikutin prosesnya di MasterChef sampai kamu keluar? Dari bulan September apa Oktober ya? Sampai Januari. Sampai Januari. Iya. Oh. Kira-kira 3-4 bulan ya. Iya. Itu Januari kemarin kamu juga bilang kamu masih syuting gitu. Itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ini masih ya. belum. Tapi masih syuting gitu juga. Iya, itu syuting yang buat nanti. Oh, bukannya kamu udah keluar? Oh, Iya. Pokoknya nanti saksiin aja. Iya. Saksiin aja teman-teman MasterChef. Kalau kalian mau lihat salah satu teman diaspora kita yang berbakat yang join MasterChef, nonton aja nanti. Di mana nonton? Di YouTube bisa guys. Di YouTube bisa atau di RCTI Plus, ya. Iya. Kita nggak di endorse RCTI Plus, cuman buat nonton ininya aja. Makasih. Maro, jangan lupa teman-teman nonton Nih. ya. Masih. Oke, kamu nanti masaknya apa nanti di sana makannya? Aku kan ada restoran kan? Iya. Soto Makassar. Wih, Gantian aku. kamu nggak ini ya, kamu nggak nge ya? Enggak, tapi kan nanti masaknya apa nanti di MasterChef sana? Dia bilang mau masak coto Makassar. Oh. Kirain kemarin masak coto Makassar. Bercanda juga. Kamu ngemeng-ngemeng tahu coto Makassar pernah coba nggak? Aku tahu aja. Tahu aja. Cobanya belum. Nggak pernah coba. Nanti boleh Belum. di Nanti boleh lah ya. cobain. Coba. Pengen. Nanti Excited coba. banget. Oh iya beneran ini. Ini hidden gem sih kalau di Taiwan. Soalnya Taipei Satu-satunya. nggak ada. Oh, Sekali. di Taipei nggak ada. Nggak ada. Kan satu-satunya kan. Oh iya iya lagi. Kan nanti setelah inilah kamu pergi coba gitu coto Makassar. Oke. Nah, Maru pernah nggak kan join MasterChef nih? Pernah nggak sih ada netizen bilang kenapa nggak ini aja join Indonesian Idol? Kan jago masak. Kan jago masak, kenapa nggak join Indonesian Idol? Iya, kayak aku jagonya bisa nyanyi, dibilang kenapa nggak join MasterChef? Iya, kebalikannya kan. Oh, soalnya itu belum ada kesempatan. Oh belum ada kesempatan. Oh, Ini tapi mau. 14 mau ikut. Oh, mau Mau, juga. mau beneran ini Serius mau. ini? Iya. Mau. Iya. Oke, kita support. Saran pokoknya. dari kru itu kita harus ikut. Aku. Oh gitu. Iya. Karena kita bisa support, dua-duanya. kita support. Iya.
Bisa dua-duanya ya? Bisa. Kalau gitu kita suruh nyanyi dulu ya. Oh, ya, boleh. Kita harus coba dulu nyanyi. Nggak apa-apa dong. Kita mau Kita ini. denger langsung live. Nggak. Nanti kita yang jadi judge-nya dulu, judge dadakan. Aku jadi Mas Anang. Ya. Kamu nggak bisa nyanyi, Kak. Kakak yang lebih bagus. Loh. Kemarin ikut Kora Idol. Loh, kalau saya mah udah bosen orang dengernya. Kita mau denger dulu nih. Selain bisa masak, bisa nyanyi juga nih Maronya. Nyanyi apa? Nyanyi apa aja coba. Kita Kita langsung mau. juara 1 Indonesian Idol. Iya, nanti kita tag dah langsung Indonesian Idolnya setelah ini. Apa ya? Apa? Nyanyi lagu. Dari- Aku grogi sama suhunya. Serius? Nyanyi bareng aja kalau enggak. Iya. Kamu kalau nyanyi itu kamu ininya apa? Genrenya apa? Sukanya genrenya? Sebenarnya aku bisa nyoba apapun. Nah, cuman aku lebih dengerin. Sekarang lebih pendengar daripada nyanyi. Nggak apa-apa, emang penyanyi harus banyak-banyak mendengar. Lagu Spanyol. Spanyol, coba lagu Spanyol Nggak dulu. bisa. Inggris. Oh ya, Inggris, lagu Inggris lah ya. Lagu Inggris, lagu apa? Apa, Kak? Yang kamu paling suka lah. Kita mau denger, serius aku mau denger. Oh. If the world is sending you, come off a ride. You send na. Tapi itu Lihat videonya aja lah. Jangan, Aku ada mana emang videonya. kamu ada video-video coveran gitu? Ada. Oh. Di Instagram ada, TikTok ada. Cuman aku harus ngapalin. Oh gitu. Tapi tadi udah bagus, sudah merdu suaranya. di awal-awal ya. Saya sih yes. Kamu yes ya? Aku sih yes. Gimana? Yes? Yes? Jangan lupa dukung Oke. aku ya, guys. Pokoknya kita dukung deh ya Maro untuk mengibarkan sayap lagi mungkin di Indonesian Idol. Setelah Indonesian Idol mungkin mau dance idol nanti di mana itu yang ada perlombaan dance? Habis itu Parla Idol. Mau ikut DA. DA, Dangdut Dangdut Academy. Iya. Boleh juga itu. Kamu bisa nyanyi dangdut? Ya enggak. Terus gimana? Bisa dicoba dilatih ya. Ikut aja gitu Ikut ya. aja. Siapa tahu Nekat dulu aja. Kocak juga nih anaknya. Iya. suka coba hal baru ya. Coba-coba aja. Oke, kita balik lagi dulu nih. Udah dulu iklannya. Kebanyakan ketawa. Aduh, ketawa mulu. Kayaknya orangnya asik-asik aja dia. Iya. Iya. Atau mungkin bisa ikut stand up comedy. Bisa juga, bisa. Lucu soalnya. Aku ada link kalau mau ke Oh, Deddy ya? Corbuzier ya. Ikut stand up comedy. Ikut-ikut yuk. Ayo. Oke, jadi sekarang kamu statusnya udah tereliminasi dari MasterChef. Iya. Tereliminasi. Oke. Kemarin sempat ada black team, Hmm. tapi ya karena masakannya seafood, alergi seafood, ya udahlah habis. Oh, berarti harus melihat kondisi juga ya. Iya. Ada masak makanan Taiwan nggak kemarin? Iya. Belum sempat. Belum sempet ya. Challenge-nya belum pas. Coba aja kemarin kamu masak cipai. Woi. Iya gak sih? Cipai Taiwan ya? Iya, pakai Iya. Pakai ini gitu. Peluru pan. Gak boleh gitu. Iya, kenapa kamu nggak masak ini gitu menyelaraskan Menyelaras. Iya. orang Indo masakan Taiwan. Iya, Kemarin kayak udah gitu lah. cukup ngomong bahasa Mandarin aja udah deg-degan depan juri. Oh gitu. Ada disuruh ngomong juga. Iya, coba perkenalkan gitu. Pakai Ya bahasa udah, Mandarin? bahasa Mandarin. Oh, jadi Sevina kamu bilang, gimana tuh gimana? ya, oh ciao Maro, bla bla bla. Terus saya bilang, kamu kalau bohong kita juga nggak tahu gitu. Ya enggak gitu aturannya. Kayaknya Chef Junior itu ada Chinese-nya, harusnya bisa dong. Dia dari Manado. Manado ya. Oh, Manado dia. Iya. Oh, culture sama. Mungkin Chef Karen bisa. Chef Karen mungkin bisa. Mungkin. Nah, aku penasaran banget nih. Di MasterChef kan sekarang masih berlanjut nih. Iya. Nah, Maru kira-kira dukung siapa nih buat jadi juara 1? Dulu kalau aku masih dalam dukung diri sendiri. Dia. Pasti harus dukung diri sendiri. Sekarang sih kalau dukung semuanya, cuman kalau menurutku yang jago ya semua jago udah masuk. Cuman apesnya itu aja. Soalnya mereka nggak share kalau menang hasilnya. Oh ya. Oh gitu. Share. Enggak. Oh, timnya nggak share kalau yang menang hasilnya. Jadi langsung umumin aja gitu. Iya. Oh. Ya based on dari komentar juri. Oh. Terus
kalau dukung siapa yang menang pun kalau dapat hadiah nggak share ke kita Oh iya. hadiahnya. Sendiri ya. Iya. Jadi dukung semua aja Iya, gitu. soalnya teman semua gitu. Oh, kecuali kita jadi penonton. Kamu kan nonton. Kamu dukung siapa? Aku dukung Maro lah. Kan Mara udah keluar. Aduh, aku Gimana? dukung. Siapa dong? Aduh, Siapa? Ntar aku salamin. semuanya deh semua. Oke. Mau salam sama Chef Juna dong. Sejun aja ya. Boleh. Boleh juga tuh sama aku tuh. Ya, ada penjual contoh Makassar. Cobain Chef. Kali aja dia datang gitu kan. Coba itu. Nggak galak kok dia. Gak galak ya? Iya emang brandingnya aja. Kalau Aku lebih takut Chef Karen sih. Chef Karen ya? Karen, kenapa emang Karen? Kalau komen aku udah deg-degan. Udah nyobain tuh aku udah deg-degan. Oh, Yang paling serem tuh kalau piringnya dilempar nggak? Ah, kalau dipanggil ke depan sih. Ke depan ya? Iya. dipanggil ke depan baru. Iya. Emang ada kejadian piringnya dilempar? Pernah. Oh gitu, dilempar ke mukanya. Enggak. Oh, kirain. Terus makanannya sering dilupain ya? Kalau makananku nggak dicoba, soalnya aku nggak bisa masak ceker. Jadi Lengket dia kan. jadi nggak dicoba sama sekali. Nggak, kuahnya doang. Terus masuk pressure test itu. Oh, Pressure test pertama. Iya. Terus kalau masuk pressure test itu kamu masak lagi yang lain gitu buat. iya, ini. cuman itu kadang juga challenge. Oh, oke. Challenge kita juga bingung. Aku juga jarang masak Indo, makan Indo juga jarang. Oh, Western semua aku. mereka itu lebih ke maunya ke masakan-masakan Indonesia atau Western atau bebas? Bebas. Bebas ya. Iya. Tapi kemarin belum sempat ikut tim challenge ya? Ada yang Ada. tumpeng. Oh, aku ada nonton tumpengnya ada yang robo tuh. Itu tim kamu kan? Enggak. Bukan ya, beda. Cuman itu menang. Oh, itu yang Iya. menang. Oh, yang bagus. robot itu yang menang. Aku masak bihun kan, masakku Italian style cul. Terus aku nanya-nanya terus temenku ini bener gak? Gitu. Aku deg-degan Ini gak orang selama Indo di nggak ada. Masa? Iya. Nonton aja. Kayaknya di antara seluruh peserta Master Chef ini kayaknya kamu yang paling seru. Lawak. Paling lawak ini kayaknya kamu ya. Iya, alhamdulillahnya screening time-nya juga nggak dibilang dikit, nggak dibilang terlalu banyak, cuman aku berhasil dapat hati penonton kemarin. Oh. Apalagi kemarin ada kembaran ya, kakak kandung. Siapa? Jonathan. Iya. Jonathan. Ada yang mirip loh. Oh gitu. Dikatain mirip gitu. Cuman Oh. mereka lebih suka yang cara ngomongku, nggak tahu katanya soft spoken lah. Enggak, kamu seru aja kayak gitu. ngomong. Polos-polos gimana ya? Polos-polos Iya. gemesin. Apa adanya gitu. Iya, nggak bisa. Nggak bisa bohong. Iya. Begitu ya? Iya. Hati-hati. Nanti kalau kamu korupsi nanti ketahuan. Jangan, Nggak bisa korupsi. jangan. Oke, kamu kan udah dapat nih, kamu secara nggak langsung udah punya branding ya kan, ngikutin brand, udah ada ekor gitu. Nah, setelah balik lagi ke Taiwan, itu kamu ada perasaan tertentu atau ada perubahan welcoming dari orang-orang teman-teman kamu mungkin? Mungkin secara nggak langsung aku ngerasa dari bosku expect lebih banyak ke aku. Cuman buat diriku sendiri sih. Bukan buat restorannya. Bukan. Oh, Cuman oke. kalau aku menurutku kemanapun ku pergi ya pasti bawa nama mereka. Soalnya balas budi itu harus. Iya benar. Benar banget, benar. Oke, belum diundang sama KDI. Aku sebenarnya podcast itu takut Kenapa? gak bisa terlalu ngomong. Kalau Katanya ngomong, nggak bisa bohong. kalau ngomong pun takut Takut di ada blacklist. problem kemarin. Oh, Kamu nonton yang podcast antar peserta nggak? Antar peserta. Aku nggak nonton itu. Oh, Mereka nggak ada sensor, terus ngomongin peserta lain, terus naik kemarin. Oh, Itu ada kamu? emang Nggak ada ada. ya? Kayak Idol Live itu ada yang podcast mereka itu yang kayak gitu. Cuman itu lebih peserta, soalnya salah satu peserta itu kan emang konten kreator ya. Dia Hmm. bikin podcast, ngobrolin. Mereka cowok bertiga, Hmm. cuman yang dia obrolin cewek. Astaga. Waduh, Naik. Kalau itu nggak Habis ini. itu aku masuk ya podcast gitu, aku takut. Oh, Itu kalau Tapi ada kalau kita diundang ya? enggak lah. Iya, kita Heeh. positif gitu. Positif kita ya.
Cuman aku kalau di sosial media aku ya aku nggak mau mencoba kayak ngasih ajaran orang lain sementara aku bobrok gitu loh. Oh, Aku ya udah padanya, kalau yang jelek jangan diambil gitu. Benar, Buat benar. entertain aja gitu. iya. Tapi kamu nggak ada kepikiran mau mengembangkan ini buat branding kamu? Kamu kan udah dapat ekor nih. Kamu nggak mau kepikiran buat bangun branding kamu sendiri gitu? Mungkin kalau pernya itu lebih ke bikin konten, cuman buat untuk kalau banyak orang bikin konten itu kan disuruh Riko, kalau aku nonton aja. Tonton aja apa yang aku lakuin. Aku nggak mau orang jadi demand aku harus ngapain. Iya. Benar-benar. Apa aja Lebih yang suka kamu aku mau. yang aku mau. Iya. Mereka yang tonton. Aku lebih fokus bisnis sekarang. Butuh uang. Boros orangnya. Lagi-lagi BU. Lagi-lagi BU. Cuman ini lebih bisnis yang lebih halal. Oh iya, kemarin nggak halal. Kurang halal. Kurang halal. Iya. Belum ada panggilan-panggilan dari pihak otoritas ini atas prestasi kamu. Gimana? Sebenarnya kemarin ada, cuman aku nggak sempat pulang ke tempat kelahiran. Katanya kamu juga sempat dipanggil sama podcast-podcast yang terkenal. Benar nggak itu? Jangan. Hah? Itu kamu ada undangan. Ada. Tapi cuman ada. Ada problem. Apa? Ada kendala lah ya? Batal ya. Batal. Oh, batal lah ya. Karena aku riset kakak bagus di Taiwan, jadi aku mau datang ke sini. Oh Terima gitu. kasih sudah mau Terima kasih. datang. loh. Makasih Kapan udah lagi kita diundang. kedatangan peserta MC? Iya, kapan lagi loh? Ini pertama kali dan satu-satunya. Ternyata kakak itu aku pernah lihat Hmm. tahun kapan, 2 tahun yang lalu yang audisi nyanyi itu bukan? Yang di Taoyuan apa di? Oh iya. Ternyata kakak ya? Iya. Iya, aku nontonnya 2 tahun yang lalu. Oh gitu. Baru ingat recall gitu. Iya, yang juara satunya pokoknya. Iya. Iya. Ini Inggris bukan sih? Keren-keren semua. Celine Dion bukan? Iya, Ya, itu keren aku. guys. Iya. Tapi nggak ngomongin aku ya, ngomongin Maro sekarang. Oh, kamu ikut juga nggak pertandingan itu? Mau ikut dulu? Aku lebih ke tingkat university aja dulu. Oh, tapi pernah Yang juga penting lomba cuan. nyanyi. Ada. Iya. Yang penting cuan. Iya, soalnya menang terus. Oh gitu. Iya. Emang jago. Kamu bisa lagu Mandarin? Bisa. Lagu apa? Tien Mimi. Di Hapuhal. Ni Hao Bu Hao. Coba dulu lagu Mandarin dulu dong. Lagu Mandarin. Lihat videonya aja. Enggak, kita mau dengar langsung. Lihat video sama ini Nggak apa. beda. Oke, Ya lagu. satu bait aja ya. Iya, nggak apa-apa, satu bait aja. 不是因为天气晴朗才爱你，不是因为ini nggak hafal. Nonton aja guys videonya. Ini, nonton ya. Nanti gimana nih kita mau tautkan nanti ini atau kasih video kamu apa Udah di IG kamu? Oh, IG-nya sejauh ini masih Maro_MCI 13. Oh. Belum boleh diganti guys. Oh, TikToknya juga? belum. TikToknya Prince Maro. Oh, Prince. Iya. Prince. Sebenarnya kita ini bisa duet semua nanti nih. Kita bikin lagu aja yuk. Dia juga bisa nyanyi. Ayo. Aku Timore. Dia bisa nyanyi nih. Nanti kita bisa kerjasama mungkin ya bikin satu single gitu ya. Bikin konten Iya. yuk. Ayo. Gas. Oke, kamu kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman diaspora di Indonesia, Indonesia di Taiwan? Mungkin dari perjalanan kamu yang bisa diambil bagusnya apa, terus Oke. gimana nyemangatin mereka supaya mereka bisa seperti kamu gitu, dari nggak ada apa-apa menjadi punya skill. Luar biasa. Nggak? Mungkin aku pesennya itu yang penting kita legal dulu. Karena kalau dengan legal kita akses untuk fasilitasnya lebih gampang. Betul. Apalagi kalau sakit. Soalnya Betul. aku dengar-dengar banyak teman-teman yang ilegal di sini. Mahasiswa banyak ilegal sini. Kerja ya. Iya, Bekerja ya. bekerja. Oke. Terus? Jadi kalau mau ngapa-ngapain udah susah. Mau ke Indo, kalau background kita udah kayak gitu kan udah nggak baik Yes, Iya. benar, ke depannya. Terus? Yang kedua, yang penting nekat dulu. Aku tahu, aku sampai tremor gitu dulu masaknya, platingnya. Tapi ternyata aku bisa sejauh itu dari BU itu, sejauh oke. itu sampai MasterChef. Dan next ini aku mau ikut Indonesian Idol. Wih, Jadi keren buat sekali. teman-teman jangan patah semangat. Kalau capek tidur, udah. mengerti kalau capek tidur ya.
Asbun Kak, maaf. Bener. Kalau capek tidur. Oke. Ada orang kalau capek makan baru bisa tidur. Oh. Itu lebih asbun lagi. Oke. Terima kasih banyak buat Maro. Terima kasih kehadirannya di sini. Iya. Dan semoga nanti kedepannya goals kedepannya itu Semoga masuk semua Indonesian tercapai Idol lancar. tercapai Amin. lancar. Nanti kita support. Pasti. Amin. Kamu hubungin aku aja biar semua tak gerakin. Gas. TKI seluruh TKI Pasukan. TKI pokoknya ya. Gas. Ngevote kamu pokoknya. Let's ya. go. Oke, terima kasih ya Mas Terima Raya. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton. Untuk video kita jangan lupa untuk selalu dukung. Channel Musikta_TV dengan cara subscribe channel ini, like terus video-video kita, dan juga komen kalian mau nonton siapa lagi nih, guestnya siapa lagi, nanti kita bakal undang. Betul. Kita undang, kita ajak ngobrol. Kalau kalian juga mau datang ke sini, boleh banget. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye bye. Nice.